Nah, maka dari Raja Kalacakra itulah kadang-kadang kita sering mengucapkan tapi kita itu nggak paham. Di Raja Kalacakra itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu. Jadi dikala orang itu sudah bisa mengobati penyakitnya sendiri, ya itulah orang yang sudah memegang Sastra Jendra Hayuningrat dan bisa menjadi Pangruwating Diyu, bisa menyempurnakan daya manusia itu sendiri. Orang lain bisa ngeklaim doa ini mandi, loh saya orang Jawa ya bisa. Ini pasti mandi kok. Itu satu keyakinan. Saya kuat keyakinan saya. Dikira wong Jawa tok sing iso mastekno bahwa doane mandi. Wong Jawa dikira orang mandi to piye? Apa masih kurang orang Jawa itu? Kalau sekarang mengirim tas lewat jasa pengiriman, orang Jawa enggak kok. Ngirim pacul lo jero weteng kowe mek. 2-3 kecapan budal kok masuk kok. Lho kok dikira wong Jawa iki dongane ra mandi. Oh. Ini kalau enggak bahasa enggak penjajah enggak mungkin. Dan itu bisa dirasakan, nyatanya setelah dirasakan tidak menyulitkan yang bekerja, yang tidak menyulitkan yang berusaha, tidak menyulitkan orang yang cita-citanya sampai sekarang belum tercapai, enggak. Malah semakin kesini kelihatannya makin semangat. Nah, itulah yang dinamakan belajar ilmu kasunyataan. Makanya sekali lagi bukan kita tuh merendahkan atau kita mengejek, bukan. Ya mungkin yang merasa dirugikan, merasa diejek, merasa dihina, karena sebenarnya dia juga masih gelap dalam hatinya, belum menemukan kebenaran, belum memahami tentang pemahaman atau budaya Jawa yang sebenarnya. Masih ada, siapa tahu ada pertanyaan. Ini masih kaitannya dengan Kalacakra nih Pak. Nggih. Kalacakra itu kalau bisa saya asumsikan, kolo itu kan intinya sengkolo ya. Ya penyakit. Penyakitnya. Dengan tujuannya kita belajar Raja Kalacakra itu kan untuk kita melepas dari penyakit lah, entah itu penyakit batin atau penyakit Doer ya. Kan di dalam pemahaman Jawa, di dalam ajaran Jawa ada istilah ruwatan. Iya. Nah, kalau kita disuruh memilih seberapa penting antara kita itu belajar Raja Kalacakra dengan ruwatan. Nah, terus apakah manfaat dan tujuan antara Kalacakra dengan ruwatan itu berbeda Pak? Nggih, perbedaannya sangat banyak Mas. Saya contohi seperti ini ya. Sudah tahu kalau kita mau pergi cepat itu naik mobil. Nggih. Tapi bagi orang yang belum bisa membeli mobil, apakah kita bukan mencari jalan lain untuk menyewa? Nanti kalau sudah berangkat sama-sama naik mobil, laruatan itu kita tuh menyewa. Kalaupun kita sudah bisa beli mobil sendiri, kenapa enggak beli? Itu loh. Karena ruwatan juga membaca Raja Kalacakra. Makanya saya ajari supaya tidak mendatangkan dalang. Supaya tidak mendatangkan dalang untuk ngeruat dirinya. Maka karena kita juga bisa ngeruat diri kita sendiri, mengapa tidak kita lakukan? Itu loh tujuannya. Karena kita itu belum bisa mengikuti patra Raja Kalacakra dan lain sebagainya, karena berat, karena waktu dan lain sebagainya. Ya supaya kita tuh sama-sama tercapai tujuan itu, ya caranya mendatangkan dalang untuk ngeruat. Dan sama saja, tapi kan menyewa. Habis itu sudah dibacakan dalang itu dengan mantra Raja Kalacakra dan lain sebagainya. Dia sudah diraja, sudah dibacakan Kalacakra, tapi habis itu kan dia nggak punya Raja Kalacakra itu sendiri. Jadi bedanya kalau beli mobil langsung itu biayanya banyak, tapi kalau sewa itu enteng di kantong. Kita tidak perlu seperti ini setiap malam Senin ketemu, tidak perlu kalau malam kita patrap, tidak
perlu kita setiap malam dzikir dan lain sebagainya. Nah makanya kalau kita itu bisa sendiri, kenapa tidak kita lakukan? Kok kita itu masih pasrah dengan dalang? Saya itu dalang Mas ini. Sebenarnya kalau saya itu pikiran saya supaya saya cepat dapat tanggapan, mendingan Raja Kalacakra nggak usah tak ulang no, supaya orang-orang yang penuh masalah itu kuat ke saya. Didelino ya Pak ya. Ya didelino. Gitu. Nah masalahnya saya itu belajar dari orang, makanya setelah saya dapat ilmu itu ya saya sampaikan ke orang, gitu loh. Boleh kita tuh mengambil manfaat dari situ, tapi kalau itu masih ada yang mau diajari, masih ada orang yang mau datang untuk belajar tentang itu, ya tetap kita sampaikan. Dan saya mikirnya gini, saya tidak akan hidup selamanya. Ya suatu saat saya nanti juga akan mati. Ya. Ilmu saya berikan tidak akan berkurang, malah bertambah. Tapi kalau saya simpan terus nanti saya mati, ilmu itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. Masalahnya di situ. Kalau saya jadi orang ngangkuh ya rugi Raja Kalacakra tak kayak no. Malah dalanganku ora payu ngene iki malah. Malah desa ngruwat awake dhewe-dhewe. Kan itu. Nah, marilah kita tuh mempunyai kesadaran yang seperti itu. Makanya semua kasepuan janganlah mempersulit murid. Janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah. Kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik apa ngendok. Gitu. Memang kalau nggak butuh gini ya kelihatannya kayak apa itu, kayak gitu, sekedar datang mendengarkan sudah. Tapi suatu saat dia itu dihadapkan dengan masalah yang agak rumit, baru opo ya kayak sing diulang no. Aku elingku ya tahu diulang gue, tapi aku lali. Nah makanya kalau sudah seperti itu, jangan pernah memelihara kebodohan. Dicokro saja kebodohan itu. Gitu loh. Mumpung masih ada yang mengajarkan, mumpung masih ada yang membimbing. Gitu. Saat ini kita nggak butuh. Saya dulu belajar juga begitu. Kayaknya disampaikan guru itu saya nggak patek butuh. Tapi setelah saya didatangi orang banyak, ada orang yang tanya, saya ingat yang ditanyakan itu mau menjawab. Waktu itu saya diajari guru saya bagaimana. Akhirnya saya harus belajar lagi. Makanya ya Gus ya. Nama terima pilek kowe apa pilek iku? Pilek iku penyakit raga. Penyakit raga iso dilawan karo penyakit batin. Nyatane mbok go budal mrene aman to? Sehat to? Nah, itu lho. Ya mungkin awakmu mergo sik enom saiki. Wah, urung patek penting kuwi. Tapi gue dulu kan dua anak siji atau anak loro, tiba-tiba tengah wengi anakmu waras dadak. Apa no dokter sudah tutup, pedo dukun yo sungkan, perkara ora duwe gula, ora duwe rokok. Dokter larang. Akhirnya bingung. Iki tak suwuk nganggo opo iki. Ya, akhirnya. Jadi kita itu tahu manfaat dikala kita itu sudah dihadapkan dengan masalah atau musibah. Kalau masih sehat, masih gak ada masalah dan tidak ada musibah, kayaknya kita itu gak butuh. Kita itu kadang-kadang acuh gitu loh. Walaupun begitu, sebenarnya ini juga kalau dibilang ilmu tua, ilmu gak ada yang tua, gak ada yang nom. Tergantung kita, cara kita belajar itu loh. Mau dituakan, mau dimudahkan kan urusanmu dewe. Ilmu ki ilmu tua. Tuane sak piro ilmu? Ilmu yo ora ono sing jenggoten. Yo ora ono sing wane putih, kok muni ilmu ku tuwa.
Mungkin yang menyampaikan lah yang tua. Iya. Mungkin. Tapi nek ilmune nggak ada ilmu tua, nggak ada ilmu enom. Selagi itu untuk pemahaman pada diri kita sendiri dan supaya kita itu paham. Artinya itu pencerahan, bukan nggak perlu goleki tua lan nome ilmu. Gitu. Nah, maka dari Raja Kalacakra itulah kadang-kadang kita sering mengucapkan tapi kita itu nggak paham. Di Raja Kalacakra itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu. Jadi dikala orang itu sudah bisa mengobati penyakitnya sendiri, ya itulah orang yang sudah memegang Sastra Jendra Hayuningrat dan bisa menjadi Pangruwating Diyu, bisa menyempurnakan daya manusia itu sendiri. Di saat kita sudah bisa membaca pada tubuh kita masing-masing. Karena sastra adalah tulisan juga atau ucapan. Jika artinya jelas, paham, hayuningrat. Dikala orang sudah paham tentang apa yang hidup dan siapa yang menghidupi, maka dia bisa melestarikan hidupnya. Hayu artinya hidup, ningrat artinya tinggi. Nah, supaya kita itu bisa mencapai tataran hidup yang tingkatan tinggi, maka kita harus bisa menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri atau daya hidup itu sendiri. Itulah maksudnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Bagi ada orang yang memahami lain, ya silakan dia mempunyai pemahaman masing-masing, silakan. Tapi pemahaman yang sebenarnya dari awal kita itu paham tentang Raja Kalacakra sampai tuntas, di situ kita akan mencapai tataran atau masuk pada Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi apa yang dimaksud Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Dibelak-belokno dienggak-enggokno. Kudu poso dhisik 40 dina. Kudu ngebleng. Urung oleh Pak Sastra Jendra Pangruwating Diyu bongko dhisik ya. Gitu. Saya minta itu bagi orang-orang yang sudah berani gelar, artinya sudah berani medar. Jangan mempersulit orang lain untuk memahami ilmu apa yang diajarkan, dan jangan mempersulit cara melakukannya. Gitu. Karena laku itu sebenarnya cuma metode. Yang sebenarnya ya awalnya cuman itu, kita tuh paham cuman itu loh. Tentang puasa, tentang melek dan lain sebagainya. Itulah karepmu dhewe toh. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan ini harus melek sekian hari, harus puasa sekian hari. Pertanyaannya kalau sudah melek dengan puasa, apa kira-kira ilmu itu tanpa dipahamkan, tanpa diwedar, orang itu tiba-tiba paham toh? Malah ngantuk, malah awake kuru, tambah gering niku mesti. Jadi ilmunya nggak dapat, penyakitnya malah numpuk. Masa sudah diuraikan semudah ini kadang-kadang. Makanya kita jangan pernah menafsirkan yang aneh-aneh. Ya, di sini itu sifatnya bukan mengajari tapi belajar bersama untuk memahami sesuatu yang belum kita pahami. Gitu loh. Lah ukurannya bukan enom utawa tuwa. Jadi nggak ada kata-kata terlambat. Mendingan kita terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu loh. Belajarnya ilmu kok mergo umure urung 40 dina, urung wayahe. Lah wayahe kapan? Nunggu. Nanti kalau kamu sudah mencapai umur 45 ke atas, lah yang ngomong umurnya sudah 55 sampai 60 tahun. Yang diajar umur 20 tahun. Coba bayangno. Untuk mencapai 45
butuh waktu 25 tahun. Setelah umur itu sudah sampai ya ditentukan gurunya wis modar sih. Belum ada ilmu. Terus sampai kapan orang itu bisa mendapatkan ilmu itu? Yang diajar juga begitu. Belum mencapai itu karena dia sudah merasa lama bergurunya. Terus ngomongnya ngalor ngidul, bingung sing diajar meneh, bingung sing takon meneh. Engko ditakoni padha meneh. Urung wayahe. Nek awakmu urung umur 50 mergo rumangsa isih enom. Diperkirakan aku umur 40. Dekne umur 20. Mun umur 50 berarti aku umur 70 mungkin aku wis mati. Dadi urung sempat nyampe mati meneh. Muridé ngono meneh. Nah, akhirnya terjadi seperti ini nih. Akhirnya pemahaman yang sebenarnya belum paham, belum gamblang, dengan waktu yang ditentukan itu rata-rata belum mencapai waktu yang ditentukan, gurunya sudah pada mati. Akhirnya tidak ada ilmu yang terbuka. Itu. Makanya aja kaget nek Jawa iki maju mundur kayak bungkang iki aja kaget. Ini lah. Wong tanya, ilmu iku nek apik mesti nyebar. Nah piye lah nyebar wong gurune yo kaken pola. Makanya walaupun belum saatnya tak sampaikan supaya kalian semua itu paham. Dikala nanti ditanya tentang Jawa, tentang ajaran Jawa itu paham dan bisa menyampaikan. Ya begitu loh. Jadi supaya mudah dipahami. Kalau memahami sudah enak, sudah cocok. Ya apa saja kalau sudah enak, sudah cocok, biasanya enggan untuk melepas. Gitu. Nah kenapa sekarang kok lepas-lepas? Ya itu tadi masalahnya. Gara-gara sing ngulang karo sing diulang. Mungkin sing ngulang ya ora paham, sing diulang urung paham. Jadi antara ora paham karo urung paham iki dadi siji. Tapi wis sok-sokan do ngomong paham, maka rusaklah ajaran-ajaran Jawa yang adiluhung, yang edipeni. Ini. Makanya saya tetap ngotot ya gitu. Sesuai dengan apa yang saya pahami, saya sampaikan. Nggak perlu menunggu umur, nggak perlu, dan saya tidak membatasi ini ilmu tua, ilmu nom. Ora ono ilmu tua, ilmu nom. Semuanya ilmu itu sama, ilmu itu pencerahan. Yang penting kita cerah, kita paham, ya sudah. Nah tinggal kita untuk memahami dari apa yang sudah menjadi pencerahan itu, kok kamu salah gunakan. Itu hak kamu masing-masing, dan efeknya atau karmanya juga akan kamu dapatkan masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan pernah disampaikan oleh guru saya. Apalagi tentang Raja Kala Cokro, ya. Dan saya ingatkan, seandainya ini nanti walaupun gak hafal sudah paham, sudah kemarin saya ibaratkan, di saat padi sudah menguning dan berisi, pasti dia akan merunduk. Kok semakin tua, semakin berisi, kok ndangar, berarti ya sampean kabeh ku wong kakek cocot. Ibaratnya gendong ngowos. Ya, karena ilmu kalau sudah berisi itu makin merunduk. Tapi orang yang mendapatkan ilmu kok malah nang warung-warung no kopi ngopros, no dalan-dalan medar. Berarti itulah bukti nek pari mau pari kopong. Gitu. Ini belajar itu bukan untuk nguroni wong liya, bukan. Belajar untuk pemahaman kita sendiri. Lah paling tidak nanti kita amalkan pada orang lain dikala ada orang membutuhkan. Gini kok orang wong butuh kok sampean wis ngopros, berarti ketok gabuke, ketok koponge. Gitu. Mangga. Ini nanti video tentang Raja Kala Cokro ini kan akan ditonton orang banyak ya Pak. Yeah. Jika teman-teman yang mau belajar Raja Kala Cokro, bukan belajar aja kalau patrap. ada nggak persyaratan khusus Pak? Ya persyaratan khusus ya datang ke sini. Yang kedua itu melatih
hening, dan paling tidak itu harus paham apa yang harus kita baca. Itu beda dengan manekung. Makanya saya tadi kan ngomong metode untuk mencapai titik puncak atau titik pusat dari ilmu kasunyatan atau kepercayaan itu banyak metodenya. Ya, tapi metode-metode itu hanya untuk melatih jiwa kita supaya kita tuh bisa hening, heneng, dan henung. Nah, kenapa ini saya ajarkan Patra Praja Kala Cakra? Karena sebagian besar, walaupun belum pernah melakukan, tapi saya lihat sudah banyak yang bisa hening, sudah banyak yang bisa heneng, sudah banyak yang bisa henung. Gitu. Ya cuman itu persyaratannya. Jadi saya tidak memaksa mereka harus yakin, tidak. Tapi buatlah kalian semua tuh yakin dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya keyakinan kamu itu bukan karena saya, tapi karena diri kamu sendiri. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan, biasanya ya kita berjuang mati-matian. Contohnya kalau kita tuh kepengen mendapatkan cewek, coba gak terima udan, gak terima panas, gak terima geluduk, karena kepengen mendapatkan dan pengen menunjukkan bahwa saya itu serius. Halangan-halangan itu dilibas kabeh. Nah, apalagi tentang ilmu, apalagi tentang tadi Cakra itu begitu. Tapi kan saya tidak memaksa harus lo ini, kan bukan begitu. Jadi harus tidak harus itu menurut yang belajar masing-masing. Yang penting sudah saya sampaikan, saya ajak seperti itu. Mau diikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi tidak ada tendensi lain apa-apa, karena begitu ini saya sampaikan, nanti akan bisa begini, bisa begini. Iya kalau bisa, kalau enggak nanti saya yang bertanggung jawab. Apalagi saya ngomong tentang nanti kamu akan dapat surga, dan kalau tidak kamu akan dibakar di neraka. Nah ya kalau ada surga dan ada neraka, nah kalau enggak, kan berarti saya lagi yang bertanggung jawab, karena saya sudah berani menyampaikan itu. Nah saya itu enggak berani. Tapi kebanyakan orang yang sudah tahu dan paham tentang Patra Praja Kala Cakra, masalahnya saya sendiri. Setelah saya ini saya patrapkan, keberhasilannya itu di luar dugaan saya malah. Contohnya gini, seandainya saya itu kepengen mendapatkan 1 kilo beras, malah yang saya dapat 5 kilo. Padahal tujuan saya hanya kepengen mendapatkan 1 kilo. Tapi kenapa dapatnya kok 5 kilo? Setelah saya mendapatkan 5 kilo, apakah saya harus heran? Apakah saya harus, wah ini karena saya membaca Raja Kala Cakra? Ya enggak. Lah memang dapatnya segitu, gimana ya tak terima. Nikmati aja. Makanya jangan pernah kita itu bersyukur, lebih baik kita itu menikmati. Itu loh. Bersyukur itu apa toh? Bersyukur itu kan seolah-olah kita itu sudah menerima dengan itu, cuman itu. Nah yang berikutnya, tapi kalau dapat sedikit kita nikmati, artinya kan besok pengen dapat lebih banyak lagi supaya lebih nikmat. Makanya jangan pernah bersyukur, marilah kita itu menikmati hidup ini. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan lari ke masa lalu. Yang kita harapkan itu di masa yang akan datang. Karena ini sedikit saja nikmat, maka besok dapat yang lebih banyak, mungkin lebih nikmat. Kalau kita syukuri, berarti kita berhenti sampai di situ. Wes cukup, dapat ini, kita bersyukur. Nah, besok mau dapat lagi enggak? Urusan nanti, yang penting sekarang kita bersyukur. Nah inilah kadang-kadang otak kita diracuni, yang hal seperti itu saja kadang-kadang kita tidak paham. Makanya kebanyakan mengucapkan syukur daripada menikmati. Betulnya kata-kata bersyukur itu kita bersyukur kepada Tuhan yang gaib atau kepada Tuhan sendiri.
Karena saya itu tidak mengenal bersyukur itu loh masalahnya. Tapi kebanyakan orang yang bersyukur itu kan bersyukur atas pemberiannya. Pada Tuhan yang gaib. Ya. Nah, masalahnya yang saya tanyakan yang memberi itu siapa toh? Seandainya kita bekerja dapat uang banyak, yang memberi juga orang yang kita kerjakan mau borongannya atau rumahnya kan itu. Tapi kan kita diarahkan tadi seolah-olah di samping yang dapat dari orang yang kita kerjakan pekerjaannya itu ada yang memberi lain kan itu. Kebanyakan kan gitu. Makanya kita itu nggak pernah menikmati dan tidak pernah nikmat. Ya siapa ya syukur, kebanyakan syukur, nggak ada ya kukur-kukur. Disyukuri ya. Apa disyukuri ya. Syukur menikmati. Mendingan dinikmati. Jelah ada contohnya ya Mas ini ya, ada satu wadah itu gorengan. Kalau sudah disuguhkan, kita syukuri apa kita nikmati itu? Dinikmati itu? Apa jenengan mensyukuri? Kalau mensyukuri ya sudah, lihat aja dengan bersyukur. Nggak bisa merasakan nanti kalau bersyukur. Nanti kalau ditanya, gimana tadi rasanya OT-OT? Nggak tahu, saya mensyukuri. Tapi bagi yang menikmati, oh kasinan mau. Atau kepedesan lomboke. Kan gitu. Sudah ini banyak yang bully silakan. Karena dia juga masih tertutup kok. Masih kafir kok. Nah kita itu jangan sampai jadi orang yang kafir. Tidak jadi orang yang kufur. Makanya walaupun bahasa kadang-kadang mendogma kita tidak bisa bergerak apa-apa ya dari bahasa-bahasa yang sebelumnya kita itu tidak paham. Tapi apal. Gitu loh. Makanya wis gak perlu hafal, sing penting paham itu penting. Disebut masuk atau mboten iki? Mas Yoko nika? Karena tentu. Makanya di sini saya namakan pencerahan, bukan belajar ilmu ya. Nek belajar ilmu gampang. Ya. Ilmunya orang mau tidur berarti harus bubuk dulu ngantuk. Wes gak usah dipelajari. Ilmunya orang mau kelon masuk kamar dulu bercumbu. Wes gak usah dipelajari wis mesti iso. Nah sing susah itu dikala kita nggak punya uang mau mendapatkan ilmu dapat uang gitu. Nah, itu. Kan itu tuh. Kita punya hutang banyak, kita sulit untuk membayarnya. Kan ini yang perlu dipelajari. Maka kita supaya mendapatkan itu marilah kita itu bertuhan. Mencari jalan untuk menutupi kebutuhan. Itu loh. Nah, caranya gimana? Caranya dengan tapa-tapa Raja Kalacakra. Artinya itu kita mengultimatum Tuhan. Supaya apa? Supaya tangan harus berfungsi sesuai dengan pekerjaan tangan. Supaya kaki berfungsi sesuai dengan pekerjaan kaki. Supaya mulut berfungsi sesuai dengan pekerjaannya. Maka di dalam Raja Kalacakra yang jumlahnya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 39 kalau nggak salah. Itu organ-organ yang besar yang semuanya harus difungsikan masing-masing. Setelah itu baru kita itu di tengah-tengahnya mengultimatum Tuhan dengan bacaan Yo Morojo Joromoyo, Yo Namarani Niromoyo, dan seterusnya gitu. Jadi begini, di saat kita mengambil, awalnya di saat kita itu dahaga, kita mengambil gelas dan mengambil air kendi. Di saat air kendi dituangkan di gelas, kita minum yang kita inginkan supaya dahaga kita hilang. Di saat perut kita lapar, kita mengambil piring dan mendekati nasi yang sudah dimasak itu tadi. Lalu nasi itu dituang di dalam piring, dikasih sayur. Itu kurang enak, masih kita mengambil ikan. Yang kita butuhkan bukan sayurnya, bukan nasinya, bukan ikannya, tapi rasanya. Nah dari rasa itulah menimbulkan kenyang. Itulah fungsi Raja Kalacakra. Jadi nanti setelah itu dipatrapkan dan kita itu paham di dalam Raja Kalacakra, yaitu tadi yang kita harapkan satu tapi kadang-kadang dapatnya 5.
Inilah yang kadang-kadang kita sendiri juga sulit cara untuk mengerti ya dari mananya. Itulah fungsi Raja Kalacakra. Nah, makanya di dalam pewayangan, di dalam ruwatan itu juga membacakan itu, walaupun dia tidak paham kan dia sudah percaya. Dengan mendatangkan dalang lalu mengadakan ruwatan dengan bacaan Raja Kalacakra, kita yakin bahwa semua penyakit kita hilang. Nanti setelah ini rezeki kita datang. Kan begitu. Dari pikiran kita sendiri. Dan nanti terlepas itu hilang atau tidak, yang penting kan sudah ada ruwatan. Nah, kita ruwatan mendatangkan dalang itu biayanya banyak. Makanya supaya tidak mengeluarkan uang banyak, di sini saya ajari untuk membacakan Raja Kalacakra sendiri masing-masing pada dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing, supaya tidak di dalam otak kita itu tidak, karena anak kita dua, wah ini laki perempuan gendono gedini, nggak seperti itu saja terus. Nah, dengan pemikiran kita itu yang kadang-kadang itu ragu dan lain sebagainya, maka dari keraguan itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah memegang Raja Kalacakra dan bisa patrapnya, bebas, bacaannya sama, patrapnya sama seperti dalang, dan sudah saya baca, berarti saya sudah hilang dari sengkolo itu. Itu masih tentang ruwatan, wow. Jadi penting mana ruwatan dengan belajar Raja Kalacakra. Ya kalau saya ya dua-duanya penting. Kalau kita nggak bisa membaca sendiri, ya harus mendatangkan dalang. Maka yang diuntungkan saya. Tapi kalau mau belajar ke saya, yang untung juga kalian semua yang belajar Raja Kalacakra. Gitu. Sekarang gini Pak, penggemar Pak Darno ini kan sudah banyak ya, akan sampai ke Malaysia kan juga banyak ya. Nah, selama ini kan teman-teman yang dari Malaysia, Singapura, Brunei itu kan mintanya kan ruatan, mengirim pakaian gitu Pak, keluarga. Apakah ketika teman-teman yang dari Malaysia atau negara lainnya itu pengen belajar patrap pada Kalacakra dengan jarak jauh? Kalau dengan jarak jauh, ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ya kalau kita umpamakan begini, di saat kita itu menghendaki salah satu benda, walaupun bisa nanti menyukai ini kita bisa transfer. Tapi di saat ditransfer nanti dapatnya benda gak sesuai yang diinginkan gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Kan itu. Saya membimbing dengan jarak jauh bisa, tapi nanti kalau hasilnya nol, engko terus moro-moro karena dia tidak paham terus nyalahno. Alah belajar Raja Kalacakra yo ngono wae. Kan rusak lagi. Nah, kita itu menjaga kerusakan keyakinan orang itu loh. Gitu. Makanya karena saya punya rumah, alamatnya jelas, datanglah ke sini. Saya siap untuk membimbing. Gitu. Biasanya kan yang sering ditanyakan teman-teman kan gitu Pak. Memang sekarang itu pengennya kan instan. Makanya ya iki bejane wong-wong sing bisa memanfaatkan orang-orang itu, sing tega. Nyatanya dari jauh, ini bisa begini, oh bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya terserah saya, yang penting kamu kirim. Transfer. Ya, setelah ditransfer nggak ada apa-apa. Nanti ditelepon pun sudah nggak aktif nomornya. Nah saya itu nggak mau seperti itu, kasihan. Ya, namanya orang ya jenenge duit nih melet kabeh masin kula niki bendina niki butuh Tuhan niku, duit niku Tuhan kula. Nek ora ada duit niku rasanya Tuhan kula niku wis hampa pokoke. Nanti kula niku jujur mawon. Kula tanglet jane Tuhane Pak Darno itu apa? Duit. Tak jelas sama jane tak jawab. Nggih, Tuhanku kuwi duit. Gitu. Gini kok jenengan-jenengan kabeh iku bertuhan lain, monggo silakan. Saya yang paling utama duit, karena itu alat tukar yang paling mudah untuk menukar apapun.
Nah, duit itulah Tuhan, duit itulah kebutuhan saya. Makanya selama ini saya itu menyembah duit. Nah, ini rame nih kalau komentar ini. Ya memang iya wes saya jujur wae kok. Makanya kalau saya musyrik biar saya musyrik. Kalau saya kafir biar saya sendiri yang kafir. Kamu jangan ikut-ikutan musyrik saya, jangan ikut-ikutan kafir ke saya seperti saya. Kan wis terang-terangan lu sini toh. Yes, los. Nah ini kan makanya kalau cokro itu bisa dikatakan ilmu batin gitu kan tadi bahas sendiri bahwa apa ya hal seperti itu keilmuan batin gitu. Iya. Nah mungkin kan selama ini kita dijajah itu katakanlah dengan benda-benda nyata gitu seperti senjata dan lain-lain. Ternyata kita itu bisa menang di luar logika gitu dengan bambu runcing. Iya. Dan itu suatu keyakinan saya bahwa ya kebatinannya itu dijaga dengan baik gitu. Nah, apakah itu salah satu sampai sekarang bahwa orang Nusantara itu mempercayai dan yakin bahwa suatu saat Nusantara ini bangkit? Apa karena salah satu kuncinya itu ya batin itu sendiri yang tidak bisa dijajah oleh orang lain gitu? Ya, memang orang yang masih teguh dengan kebatinannya tidak bisa dijajah dengan apapun. Lah, tapi orang-orang yang sengaja menjajah ke sini itu sudah tahu keringkian batin orang-orang itu. Nah, karena rata-rata orang bertuhan itu juga bertuhan duit, maka orang supaya tela batinnya diserang dengan duit. Gitu loh. Makanya saya kan sering ngomong, kita kok diajari perang, kita kok diajari mengangkat pedang untuk apa? Kita bambu runcing aja menang kok. Nah itu. Melawan meriam loh itu. Iya. Nah, kenapa kita harus diajari leluhur sana membawa pedang untuk maju perang? Untuk apa? Di sini gembar-gembor. Nanti kalau ada apa-apa saya yang di depan, saya akan membawa pedang yang di depan. Coba maju musuh bambu runcing. Nek hanya pedang pun meriam we kalah karo bambu runcing kok. Kita diajari kebatinan, kita diajari zikir. Apa saya kurang leluhur awak dhewe Nah itu. mengajari tentang kebatinan, tentang zikir. Itu. Zikirmu tuh saya ono suarane leluhurku tanpa berbunyi sama sekali. Duduk bersila tenang, hening, tanpa mengeluarkan suara. Di saat kita memuji Tuhan kita tenang, nggak ada bunyinya. Lah orang-orang yang memuji Tuhan itu coba berbeki kuping. Ya. Nah, bahkan ada satu saya tuh sempat baca gitu kan Pak, bahwa saya orang-orang penjajah itu kan dengan konsep 3G gitu, maksudnya 3G gitu, gospel, glory dan sebagainya, gold gitu. Iya. Nah, gold dan glory itu kan suatu hal yang katakanlah ya merampas kekayaan Nusantara gitu. Dan yang satu lagi yang paling penting gospel itu ya ideologi, keyakinan, kepercayaan. Nah kan beberapa pertemuan itu selalu Mbah bilang bahwa bangsa kita tuh sudah berideologi, sudah beradab. Iya. Dan menurut saya gitu mustahil bangsa yang sudah berideologi dan sudah beradab diadabkan lagi. Diadabkan gitu kan. lagi. Tanpa membawa nilai-nilai kekayaan lokalnya sendiri. Itu kan kita selalu diharamkan katakan. Iya. Nah, di situ mungkin satu pemahaman yang selalu disembunyikan katakanlah seperti itu Pak. Nah, maksudnya kan gini orang makanya penjajah itu tahu kelemahannya orang sini. Gitu. Sebenarnya kita sudah bertuhan. Tapi kalau diiming-iming dengan nama Tuhan lain, akhirnya orang sini tuh pengen tahu. Kok ini ada Tuhan lain toh? Coba saya tak ikut nyembah itu. Lah padahal di balik itu semua juga yang diharapkan kekayaan lokal ini loh. Nanti pada akhirnya itu. Makanya kita itu diajari nggak sempat untuk mengelola alam ini. Iya, disibukkan dengan kesibukan untuk bertuhan. Ya bertuhan itulah. Wis ngono gampangane. Nah kita sadar nggak sampai sekarang ini kita disibukkan tentang itu. Baru sadar. Dulu-dulunya kelenger ya. Nah, makanya kita yang mengikuti mereka yang gilap gegere
Yang kita ikuti yang gila mobil dan keramik rumahnya. Coba. Dia sudah menikmati kasur empuk, kita masih tidur di galar dan tikar. Ya karena apa? Dia santai, kita yang disuruh sibuk. Makanya mari kita tuh sadar, mari kita itu waras. Gitu loh. Kita hidup di negeri-negeri kita sendiri. Negeri yang kaya raya. Tapi rasanya hidup ini kok selalu miskin. Kenapa toh? Ya karena kamu terlalu sibuk mengikuti kesibukan orang lain. Nah, kesibukanmu itu sendiri. Oh, tak ajak Patra Praja Kala Cokro, hanya membutuhkan waktu. Paling mungkin ya 1 jam. Ini yang dipikirkan apa? Nanti ini bagaimana caranya? Lalu duduknya bagaimana? Sibuk seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang tanggal sekian mau diadakan rencana, sekarang sudah mulai, sudah mempersiapkan. Iya. Kalau ini nggak ada dananya, mari kita kumpulkan dana untuk menyongsong itu. Tapi kenyataannya habis acara apa tuh yang terjadi? Ya habis, ya sudah. Karena ini lupa besok mengadakan lagi. Nah kita belajar aja kalau Patra Praja Kala Cokro hanya 1 jam. Tapi manfaatnya sampai nanti nyawa ajal kita menyemput. Dan bukan kita sendiri yang menikmati, tapi keluarga kita, bahkan orang lain yang minta tolong dibacakan Raja Kala Cokro. Sekarang kalau sudah doa-doa dari luar, itu sudah tidak ampuh. Mau kemana lagi kita? Coba. Wong kelihatannya ini doa-doa dari luar sudah gak ampuh. Karena alam ini sudah berbeken. Ya karena mereka yang sering gembar-gembar ini, alam ini jublek saat ini. Gitu loh. Mas, ini bakalan mau kebakaran jenggot naik bakalan. Jadi kita tuh harus sadar. Bukannya alam ini sudah nggak mendengar lagi kita berdoa. Tapi sebenarnya alam ini wis berbeken. Tahu berbeken? Bahasa Indonesianya itu apa? Berisik. Ya. Ya bising dengan kamu yang selalu berisik tiap hari itu loh. Makanya dikala kamu berdoa, alam ini diam. Meneng. Kalau kamu mau diam ya, nanti tak kabulkan. Tapi kamu kalau masih berisik, ora bisa kabul babar pisan. Jadi nanti ini yang akan dikabulkan itu Raja Kala Cokro, karena Raja Kala Cokro dengan ning, neng, nung. Orang lain bisa ngeklaim doa ini mandi loh. Saya orang Jawa ya bisa. Ini pasti mandi kok. Itu satu keyakinan. Saya kuat keyakinan saya. Dikira wong Jawa tok sing iso mastekno bahwa doane mandi. Wong Jawa dikira orang mandi to piye? Apa masih kurang orang Jawa itu? Kalau sekarang mengirim tas lewat jasa pengiriman, orang Jawa enggak kok. Ngirim pacul lo jero weteng kowe mek. 2-3 kecapan budal kok masuk kok. Lho kok dikira wong Jawa iki dongane ra mandi. Oh. Ini kalau enggak bahasa enggak penjajah enggak mungkin. Makanya itu seperti ini. Yakin? Dengan Jawa? Yakin nggih. Nah, ngoten lho. Dadi wis aja kalah. Wong liya iso yakin dongane kok awake dhewe ya kudu iso. Oh, aja kalau mau wis nyerpudan kok. itu ya maksudnya bukti gitu. Entah iya atau enggak, cuman saya merasa bangga gitu kan dengan berbagi pengetahuan Mbah Darno. Saya liput di channel YouTube gitu kan. Dan banyak itu di komentar. Iya apa enggak, tapi di situ tuh bodo amat mau iya atau enggak, tapi saya bangga gitu. Ya nyatanya banyak yang merasakan manfaatnya banyak gitu. Cuman kan di situ pentingnya gitu kan, Mbah. Makanya Zal, kalau saya yang bicarakan itu pasti mesti banyak yang ngatain kalau saya itu wes macam-macam lah komennya. Tapi kenapa kalau orang-orang itu yang lagi menjajakan doa di sini, kalau ini pasti akan dikabulkan, kok dia gak pernah komen? Kok dia mantuk-mantuk dia mengiyakan? Itu produk penjajah itu. Nah, itulah produk-produk penjajah itu seperti itu. Makanya kita orang Jawa sekali. Dia akan menunggu mati dulu.
Makanya kita ikrar selalu. Kita bareng-bareng ya. Sekali Jawa tetap Jawa. Nah, mantap akhirnya. Orang Jawa juga mandi kok. Lah opo wedi-wedi. Gak percaya. Nanti kalau Patrap Raja Kalacakra itu sudah masuk pada masing-masing peserta yang ikut melakukan patrap. Ya, nanti kalau kita nemen-nemen dina, ya kita hamalkan Raja Kalacakra. Kita sudah punya senjata, kita punya panah kok. Gak perlu ngangkat pedang, gak perlu ngangkat meriam. Gak usah bambu runcing, kerikil wae. Gitu. Itulah manfaat dari Raja Kalacakra yang mungkin minggu ini belum bisa, mungkin minggu depan ya. Dan kalau minggu depan belum bisa ya minggu lusa. Tetap kita harus terlaksana melakukan patrap Raja Kalacakra. Jadi kita itu supaya gini, di saat kita itu sudah berjalan untuk menuju ke tempat yang tinggi, supaya mencapai sana, benar-benar mencapai sana, dan kita akan mendapatkan kepuasan dari apa yang kita capai itu. Nggak sia-sia, nggak semu, nggak cuman katanya. Percaya dengan katanya. Yang menyampaikan itu pun sekarang di mana kita juga nggak tahu kok. Kita kok hanya dibayangi dengan katanya. Untuk apa katanya itu? Kita membuat yang nyata bisa kok. Kita percaya dengan katanya. Mungkin saya itu kadang-kadang ya begitu. Kenapa kalau orang-orang itu yang bicara kok semuanya itu percaya dan semuanya mengiyakan? Tapi kita itu yang jelas-jelas orang Jawa, hidup di tanah Jawa ya. Diajari tentang Jawa itu kadang-kadang kok mengabaikan, bahkan tidak percaya sama sekali. Terus apa alasannya itu loh? Apa dia nggak takut nanti kalau mati juga ditanam di bumi Jawa ini? Gitu loh. Ya, benar.